saudara di kampung saya, berpindah keyakinan sekitar 10 orang. Mereka pengen bikin gereja. Biarkan. Tugas saya memperkuat akidah umat Islam. Tugas saya memperkuat. Baguslah ada gereja di kampung saya, biar saya ajak itu pendeta untuk diskusi sama saya. Itu yang kadang-kadang kita ini umat Islam loh. Umat Islam tuh tidak perlu takut gitu loh. Tidak perlu takut umat Islam itu. Tidak akan ada umat Islam yang mau menyembah Yesus ketika sudah tahu siapa Yesus dalam Bible. Apa iya? Ada umat Islam yang akan menyembah Yesus setelah tahu nenek moyangnya Yesus pezina. Nenek moyang Yesus itu penipu. Pezina siapa? Nabi Daud katanya. Yakub katanya penipu. Pesundal Rahab. Pedofil Ishak. Gimana coba? Bagaimana ada gitu umat orang Minang, orang Makassar, orang Ternate yang cerdas-cerdas ini, orang Jawa Barat, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, orang-orang cerdas, orang Aceh, ada gitu yang mau menyembah Yesus. Hanya karena Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim bilang bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, ada gitu yang akan berpindah keyakinan. Gak ada, percayalah. Nah, akan ada berpindahnya keyakinan seseorang itu karena urusan perut dan di bawah perut satu. Yang kedua, akan ada perpindahan keyakinan ketika seseorang muslim tersakiti oleh saudaranya muslim sendiri. Yang selanjutnya, ketika Anda anak-anak kita tidak kita bekali dari awal agama, maka mereka mendapatkan ilmu dari orientalis, dari ilmu filsafat, maka mereka lebih mendahulukan akalnya ketimbang iman. Gitu loh. Begitu. Jadi ayo kita ini berusaha untuk cerdas, berusaha untuk bijak dalam bersosialisasi, ya bersosial. Negara kita ini bukan negara Islam, harus akui itu, ya. Negara kita ini negara yang majemuk, multikultur, dan pantang bagi kita juga disenggol. Kita bukan umat Kristen yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan tapi nggak mampu melakukan, ya. Gitu ya. Itu jadi nggak usah Pak Pendeta Saifuddin dibawa saja. Ya, kenapa? Karena saya lagi tidak tertarik bicara hal-hal yang tidak di luar konteks ilmu pengetahuan. Nah, baik, kita bahas sekarang ini. Kenapa saya katakan Islam adalah jalan kebenaran? Justru Islamlah yang memiliki solusi di setiap permasalahan tentang pertikaian gereja boleh didirikan atau tidak. Islam. Coba teman-teman perhatikan bagaimana sikap Umar Ibn Khattab ketika datang ke Yerusalem. Ya, saya pernah dengar podcastnya Felix Xiao, ya. Saya tidak tahu literasinya di mana Ustadz Felix Xiao dapat ketika Sopronius memberikan kunci kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sopronius ini adalah seorang patriark gereja. Nah, lalu Sopronius ini berkata kepada Sayyidina Umar untuk melarang orang Yahudi untuk datang ke Baitul Maqdis kalau nggak salah. Lalu kemudian dikatakan sama Umar Ibn Khattab itu tidak boleh. Sayyidina Umar Ibn Khattab adalah sahabat terdekat plus menantunya Rasulullah. Maka beliau mengajarkan sesuatu yang pasti diajarkan oleh Rasulullah. Ketauladanan itu ada dari beliau. Beliau mengizinkan orang Kristen ke gereja, orang Yahudi ke sinagog. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berperang melarang umat Islam untuk menghabisi para rahib, pendeta, dan tidak boleh mengganggu gugat yang namanya rumah ibadahnya orang di luar agama kita. Tiba-tiba kita umat Islam yang ada di Indonesia yang sudah distigmakan negatif sama orang Kristen. Kenapa Islam distigmakan negatif? Bukan karena ajarannya, kelakuan umat Islamnya. Kelakuan umat Islamnya, mereka angkat satu keburukan umat Islam, mereka framing terus-menerus, mereka tidak lelah menyebarkan kebohongan terus, mereka tidak lelah menyebarkan isu terus. Nah, kita lelah menyebarkan ilmu, kan lucu. Ketika mereka tidak lelah menyebarkan isu, stigma, menyebarkan Islamofob, kenapa kita umat Islam lelah menyebarkan ilmu dan kebenaran? Makanya, saya tadi ingin leha-leha. Tapi saya berpikir, kalau saya hari ini tidak bicara, tidak bersuara, hari ini akan ada orang yang berbicara mengatakan Islam begini dan begitu, dan kita diam. Setidaknya saya punya tanggung jawab. Makanya saya katakan, peristiwa terjadinya gereja yang dihambat, dilarang, itu bukan menjadi urusan saya sebenarnya, karena saya tidak tahu kronologisnya. Tapi sebagai orang Islam, saya tidak pernah diajarkan menghalang-halangi orang untuk ibadah kok. Gimana? Tunjukkan satu dalilnya di Al-Quran dan di hadis. Kita diperintahkan menghalang-halangi orang untuk menyembah Tuhannya. Bahkan dengan eksplisit dalam Al-Quran. La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Kurang cukup itu ayat. Kurang cukup. Nah, apa peduli saya dengan orang Kristen yang mau ke gereja?
Kalau saya mampu mengajak umat Islam menguatkan akidahnya, justru bagus ada gereja di tengah-tengah kita umat Islam. Ada kawan diskusi kita. Ada teman diskusi kita. Biarkan orang Kristen berada di tengah-tengah kita supaya mereka mendapatkan ilmu dan wawasan Islam. Tapi belajar teman-teman. Jangan teman-teman berani-beraninya nanti izinkan orang Kristen di tengah-tengah kalian tapi kalian nggak belajar. Diputar-putar kalian nanti temakan pula. Walaupun saya percaya kalian tidak akan seperti itu. Tapi ingat, doktrin akan membuat akal tidak berfungsi. Tahun abad ke-9. 9 ya, abad ke-9. Mayoritas orang Eropa yang mengaku beradab itu downgrade di zaman kegelapan loh. Tahu penyebabnya apa? Doktrin, dogma. Gereja punya otoritas tertinggi pada waktu itu. Waktu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tahu kejadiannya? Di mana Holocaust terjadi, 6 jutaan korban dari orang Yahudi. Dan kalian tahu itu semua? Rata-rata orang Kristen pada waktu itu membenarkan kejadian itu, bahwa itu boleh dilakukan. Kenapa? Doktrin dari Martin Luther membawa kebencian terhadap orang Yahudi yang disebut dengan paham antisemit. Bahkan Martin Luther membuat bukunya, ya, Vom Sem Hampora kalau tidak salah. Itu buku apa itu? Buku tentang Yahudi dan kebohongan mereka. Di buku itu bahkan para scholar sejarawan mengatakan buku itu mempengaruhi orang-orang Kristen di Eropa, Jerman tepatnya itu, memiliki kebencian kepada orang Jews, dan sehingga mereka Perang Dunia Kedua mereka menyerang Polandia. Orang-orang Polandia kabur ke Palestina. Sekarang malah orang Palestina yang dijajah. Tahu kalian kisah itu, saudaraku? Bagaimana kita mau berdiskusi kalau teman-teman tidak pernah belajar? Makanya saya itu lihat Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekedar perintah. Perintahnya cuma sedikit. Larangan perintah itu cuma sedikit. Allah tuh memudahkan kita. Tapi yang paling banyak apa? Bagaimana cara akhlak bersikap dalam Al-Quran itu? Bagaimana kemudian Allah ceritakan tentang orang-orang terdahulu? Artinya Al-Quran sendiri men-trigger kita belajar sejarah, belajar kejadian masa lalu untuk dipikirkan dan direnungkan karena kasih sayang Allah supaya tidak terulang gitu loh. Perhatikan itu. Bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan kita supaya kita belajar dari kesalahan orang lain, bukan dari kesalahan kita sendiri. Masa kita mau salah? Jangan kita salah dulu. Makanya pepatahnya orang Cina mengatakan Saishi hause saisi zauha. Apa artinya? Kata Julius, ya. Belajarlah dari kesalahan orang lain. Jangan dulu kita salah baru belajar. Kan PA namanya itu. Kalau perlu kita jangan salah. Kalau perlu kita jangan pernah salah. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya bukan bahasa Cina, tapi bahasa Hongkong ya. Bukan Hokkien ya. Hongkong gitu. Itu ya, terserah. Saya nggak sepakat sama saya nggak masalah. Saya sepakat sama saya juga nggak. Saya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Sepakat dengan saya tidak diuntungkan. Tidak sepakat dengan saya juga saya tidak dirugikan. Nah ini adalah ide dan gagasan. So sekali lagi saya katakan nih, kalau ada yang bertanya kepada saya nih, bagaimana pendapat ini tentang kejadian di Bandung? Saya tergantung situasi kondisi nih. Saya akan jawab nih. Kalau situasinya di Bandung itu tidak ada satupun orang Kristen, tapi mayoritasnya Islam, pertanyaan ini ngapain kalian bikin gereja di ngapain? Main sereanya kebaca nih. Maksudnya ngapain? Sekarang ceritanya kurang lebih begitu. Tapi ya sudahlah, sudah ada gubernur Jawa Barat yang menangani itu. Saya yakin lah, beliau ini kan keren nih, katanya keren ya. Tapi saya nggak tahu ya. Terlihat keren belum tentu keren ya teman-teman ya. Kalau saya memang terlihat manis, aslinya emang manis gitu. Gitu ya. Jadi coba kalau kita nih mindset berpikirnya itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nggak akan kita itu salah. Tapi jangan sampai Al-Quran dan Sunnah dipelintir gitu loh. Ya jangan, apapun alasannya lah, tidak boleh begitu. Oke. Nah jadi begitu guys. Nah jadi saya memang suka belajar psikologi. Kenapa? Karena
belajar psikologi itu membuat saya semakin mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, sehingga tahu treatment seperti apa yang harus saya berlakukan ke orang lain yang juga saya mau diperlakukan seperti itu. Ya kan, kalau orang Kristen kan Yesus sudah ngajarin tuh, kasihilah sesamamu sebagaimana kau kasihi diri sendiri gitu kan. Kalau di Islam aja ada gitu. Nah, jadi kita membahas tentang genosida Armenian yang terjadi tahun 1915 sampai 1923. Nah, jadi dulu kalian kalau berpikir kenapa Turki itu pernah dikuasai oleh Kemal Atatürk, coba berpikirlah kenapa. Karena orang-orang Turki ya, kalau kita bicara bentar. Nah, teman-teman, saya coba kita menganalisa dengan cara baik, bukan berarti kita bilang apa namanya, bentar ya. Nah, saya ulangi nih. Tahun 1919 sampai tahun 1923 ya. Tahun 1919 siapa namanya itu? Perang Dunia Pertama tuh, tahun 19-an tuh Perang Dunia Pertama. Kalau nggak salah itu kerajaan Ottoman itu gagal di situ karena mereka tuh kan membela Jerman waktu itu. Ini kita belajar sejarah nih ya. Mungkin teman-teman pernah baca tipis-tipis Perang Dunia Pertama. Jadi ini saya ulangi ya. Asal muasal Perang Dunia Pertama itu memang tidak ada kaitan dengan agama. Perang Dunia Pertama itu si Franz Duk, kalau nggak salah namanya Franz Duk apa gitu ya. Dia itu diserang sama orang-orang separatis waktu itu. Tapi waktu itu dia nggak meninggal ya. Kemudian ketika dia diserang dan dia tidak meninggal, dia anak buahnya itu dilawan waktu itu. Anak buahnya itu diserang dan masuk rumah sakit lah, kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu dia ketika selamat si Prandux ini bukan malah pergi menyelamatkan diri, guys. Kalau nggak itu di Sarajevo kejadiannya. Si Franduk ini tidak mau menyelamatkan dirinya, malah dia melihat orang-orang yang anak buahnya yang kena serang sama orang separatis. Nah, karena dia pergi melihat, tau dia mati di situ. Dia ditembak kalau nggak salah tuh. Si Franduk ini pangeran dari kerajaan Austria-Hungaria. Pada waktu itu yang kerajaan-kerajaan besar tuh ya kerajaan Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, Ottoman, sama satu lagi tuh Prancis. Nah, jadi karena pada waktu itu orang-orang Austria-Hungaria kehilangan pangeran mereka, maka orang Austria-Hungaria menuduh Serbia sebagai pelakunya. Nah, si Serbia yang dipelakunya diseranglah Serbia gitu loh, sama si kerajaan Austria-Hungaria. Ya, Austria-Hungaria. Nah, dan pada saat itu yang berafiliasi itu adalah antara Jerman dengan Austria-Hungaria, Rusia dengan Serbia. Jadi Prancis, Serbia, Rusia tuh. Nah, si Jerman ini, dan anehnya, ingat ya, memang Jerman ini adalah kantong agama Protestan, tempat lokasi agama Protestan muncul di bawah pimpinan Martin Luther, Zwingli dan juga John Calvin. Ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si Jerman ini bersikap brutal karena dia berusaha untuk menyerang Prancis dan juga Rusia. Nah, karena dia kalah, si Jerman ini melakukan tindakan yang sangat tidak bermoral, menyerang warga sipil sampai dia termasuk negara terburuk sepanjang sejarah. Menjadi negara terkriminal waktu jadi Perang Dunia Pertama itu. Nah, sampai-sampai kalau nggak salah tuh ada perang parit tuh antara Rusia dengan Jerman tuh. Perang parit tuh ngeri banget ya. Parit dibangun, mereka maju, tembak. Pokoknya mereka perang tembak sampai mati duluan, pokoknya sampai habis peluru lah gitu. Maju, perang parit maju, ngeri. Kalau kalian lihat perang parit tuh ngeri banget. Saya nggak ngerti bisa ada orang yang bisa berpikiran begitu gitu loh, mengorbankan nyawa orang banyak. Nah, jadi kalau nggak salah Turki Ottoman tuh ikut campur berperang, tapi gagal karena mereka kalah di mana-mana pada waktu Perang Dunia Pertama itu. Kalau nggak salah ya kan. Nanti di Perang Dunia Kedua baru tuh si Jerman yang memulai. Nggak tahu, pokoknya Jerman ini di Perang Dunia Pertama dia yang brutal, Perang Dunia Kedua dia yang memulai.
Aku nggak mau menyangkut pautkan apakah karena Jerman ini kantong Kristen, enggak guys. Mohon maaf nih. Jadi kalau ada yang bilang Arab, ini agak beda nih. Orang-orang selalu nuduh Arab. Sementara Perang Dunia Pertama Jerman yang brutal, Perang Dunia Kedua Jerman yang bikin ulah. Jerman ini tempat kantong Kristen Protestan nih. Nah, kalian tahu nggak ideologinya orang Jerman itu apa? Ideologinya rasisme dan juga nasionalis. Pelajari itu. Ya, biar kalian tahu guys. Orang-orang Kristen nih biar tahu nih. Ya, biar paham nih. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi siapa namanya si Ataturk ini ya. Nah, kita ke Ataturk nih. Nih kita bicara Ataturk, dan kalian tahu nggak ada kejadian peristiwa keji yang terjadi yang cukup mencoreng kita sebagai umat Islam nih. Malu nih saya sebagai umat Islam nih. Padahal sepanjang sejarah tuh orang Kristen mulu tuh yang genosida, asimilasi, kolonialisme kan. Orang Kristen semua nih. Tiba-tiba orang Islam ikut-ikutan ngelakuin perbuatan-perbuatan anak teos nih. Apa itu? Terjadinya genosida di Armenia. Uni kayaknya gagal fokus sama Saifuddin. Jangan gitulah bang. Saya ini juga sambil berpikir karena saya takut salah ucap gitu loh. Karena saya juga belajar kan. Nah jadi kalau kalian lihat genosida Armenia, ngapain saya harus ini sama Pak Saifuddin Ibrahim? Jangan, Bang Umar bin Khattab tanpa sadar sudah melecehkan saya itu. Saya tadi malam dibilang umat Islam setara sama Edis. Kalian tuh sadar nggak sih omongan kalian tuh merendahkan saya? Terus Anda bilang saya salah gagal fokus sama Saifuddin. Coba antum sebagai saudara-saudara saya bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang mengganggu saya malah antum yang mengganggu saya bang. Apa iya saya terganggu dengan kehadiran Saifuddin Ibrahim di sini? Apa iya saya merasa salah tingkah sama Saifuddin Ibrahim? Apakah serendah itukah saya di mata kalian gitu? Ayolah, pembicaraan antum kadang-kadang tuh tidak sadar menyakiti saudari muslim sendiri loh. Kayak tadi malam tuh, Uni masuklah ke room Edis, Uni yang setara sama Edis. Jangan kayak gitu. Makanya saya bilang, saya bukan lagi baper, tidak. Sepanjang kadang-kadang kita berpikir, nah contoh kayak orang ngomong tuh kadang Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh mengajarkan kita tuh begini. Ketika kita berbicara itu maka berpikir dulu baru bicara. Kira-kira nih kalau omong gini nih konsekuensi logiknya bagaimana? Apa iya saya salah tingkah sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim? Apakah iya seperti itu kira-kira? Oke mungkin bercanda kali ya, nggak apa-apa lah kalau bercanda. Tapi apa iya begitu? Kan seolah-olah saya nih tertarik kepada Saifuddin Ibrahim gitu kan? Kan nggak mungkin bang. Astagfirullahaladzim. Nah kalau kita lihat genosida Armenian tahun-tahun 1915 tuh, jangan terprovokasi, nih fokus aja dengan ya kita santai-santai aja ya. Saya kan di sini kan tidak mengajar yang seperti formal di kampus-kampus kan. Saya nggak salahkan orang-orang kok. Cuman lain kali tuh kayak kan saya lagi fokus nih. Kita lagi lagi betul-betul ya bercanda. Saya tahu Bang Umar bin Khattab tuh bercanda. Nggak mungkin Bang Umar bin Khattab itu menghina saya. Na'udzubillah min dzalik. Saya yakin beliau tidak punya niat menghina saya. Cuma saya bilang nih, apa iya menurut Bang Umar saya gagal fokus gara-gara Saifuddin? Mungkin bisa jadi gagal fokus maksud Bang Umar itu saya terganggu dengan typingannya. Bisa jadi begitu. Teman-teman juga jangan jangan salah paham. Oke Bang Umar ya, bukan nggak ada kesalahpahaman antara saya dengan Bang Umar. Insya Allah beliau adalah orang baik, orang soleh. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman misalkannya kalau belajar genosida Armenia itu terjadi pada tahun 1915 sampai 1923 yang dilakukan oleh Kekaisaran, sama-sama Bang Umar, sama-sama minta maaf ya Bang. Nah, pelakunya adalah Kekaisaran Ottoman. Nah, kalau Holocaust itu 6 juta jiwa korban, tapi tidak sedikit juga korban di genosida Armenian itu sekitar 1,5 juta jiwa menjadi korban. Nah, jadi kalau teman-teman lihat memang latar belakang rasisme dan juga ego beragama juga terlibat di situ ya. Karena memang sudah ada clash antara orang Kristen dengan orang Islam yang ada di situ pada waktu itu. Nah, mungkin kita akan lanjut untuk membahas detail dari tragedi Armenian itu ya. Karena jarang orang Islam yang mau membahas ini gitu. Kenapa? Karena mungkin dianggap ini mencoreng agama Islam. Kita kalau sejarah itu tidak perlu kita khawatirkan. Kita baca sejarah itu untuk mengajarkan kita bahwa orang Islam juga punya kok sikap-sikap yang tidak terpuji gitu. Tetapi memang tidak perlu disangkal lagi. Yang paling banyak itu dari pihak saudara-saudara kita yang mengaku beragama Kristen. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Kalau kita bicara tentang genosida Armenian, teman-teman ya, kita bicara peristiwa ini ya, kalau kita bandingkan dengan Holocaust memang masih jauh ya. Holocaust itu 6 juta jiwa. Genosida Armenian 1,5 juta. Tapi kalian pikir 1,5 juta jiwa itu sedikitkah? Sedikitkah? Tidak banyak. Kita bicara angka 1000 aja, itu merinding guys. 20 orang aja itu merinding guys. Nah apalagi sampai 1,5 juta jiwa manusia dihabisi nyawanya. Oke. Nah kalau kita bicara tentang kronologi peristiwanya, jadi tahun 1915, jadi peristiwa itu terjadinya tepatnya di tahun 1915 ya, tahun 1915an. Jadi pada tahun 1915an itu jadi ada kelompok Kristen Ortodok. Bentar ya, teman-teman pernah dengar soteriologi Armenian nggak? Soteriologi, konsep keselamatan menurut orang-orang gereja Armenian. Nah ini dia, Armenian ini adalah kelompok Kristen kuno yang mereka tuh tinggal di wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Ottoman. Nah mereka itu secara sejarah sering mendapatkan diskriminasi dari orang-orang Islam. Wah, ini Unirifa kok gini katanya, nyerang Islam nih. Oh bukan, ini sejarah. Ini sejarah ya. Ayah apa ini ya? Ayah yang jauh umur di atas Uni dan pendidikan agama jauh di bawah Uni, tidak selera dan nafsu, lihat nyanyi. Lika. Ya gitu ayah. Siapa tuh? Jangan begitu-gitu tuh Saifuddin itu ciptaan Allah ya. Jangan gitu ayah. Kita tidak boleh menghina personal karena diciptakan, tapi memang tidak mungkin gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat orang-orang gereja Armenian ini, orang-orang Kristen Armenian ini juga bukan orang yang ditampar pipi kiri kasih kanan gitu. Memang ada clash gitu. Ada clash di antara orang Islam dan Kristen di situ. Dan pada akhirnya karena memang Ottoman punya kuasa, kalian tahu sendiri kan, kekhalifahan itu kalau dipimpin sama orang yang memang haus kekuasaan, apapun yang terjadi, mau Al-Quran dan hadis larang mereka untuk berbuat zolim pun mereka akan tetap zolim. Karena ada ego beragama, ada ego berkuasa. Makanya ingat, kalau aku pernah dengar peristiwa tentang Abdurrahman bin Auf, kalau tidak salah ketika Rasulullah wafat itu, dia dilantik jadi khalifah kedua, dia letakkan pisau di lehernya, lebih baik dia mati daripada jadi khalifah. Ini karena khalifah itu berat guys. Nah tahun 1908 ada yang namanya kelompok nasionalis. Ini dia, teman-teman pernah nggak dengar istilah nasionalis? Nasionalis ini adalah jiwa-jiwa atau ideologi di mana orang-orang tuh kayak lebih mengutamakan negaranya ya, seperti itulah ya, tahu lah ya, kayak rela mati demi negaranya. Pokoknya tuh kayak menginikan negara banget lah gitu ya, kayak gitulah kurang lebih seperti itu ya. Bentar ya guys. Yang mau naik untuk diskusi dengan saya tentang hal ini boleh ya. Kita bicara tentang kejahatan umat-umat beragama itu ya. Nah terus dan teman-teman muncul pada waktu itu orang-orang yang menganut paham-paham nasionalis seperti yang dialami oleh orang-orang di Jerman. Orang di Jerman tuh pahamnya nasionalis Jerman. Orang Turki muncul kemudian paham nasionalis Turki. Ini yang membuat seseorang tuh menjadi tak beradab, kemudian tidak manusiawi. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka akan memprioritaskan ras mereka, agama mereka, kemudian juga wilayah mereka. Sama persis seperti sikap Bani Israel yang sangat sombong di hadapan Allah, merasa mereka adalah keturunan yang orang pilihan Tuhan, lalu bisa seenak-enaknya gitu. Ya, nah kalau kita bicara isu ras Arya ini, Bang Fajran, Mas Fajran ya, ini yang dialami sama si Hitler, dimana Hitler merasa mereka itu adalah ras Arya. Mereka merasa ras Arya. Nah, jadi awal pembantaian yang terjadi kepada orang-orang Armenian ya, tepat tanggal 24 April tahun 1915. Jadi beberapa orang komunitas Armenian Istanbul ditangkap dan dieksekusi. Ya, tanggal ini diperingati sebagai genosida Armenian. Jadi teman-teman ingat tuh tanggal 24 April tahun 1915 ya. Penting kita mengingat tanggal, mengingat nama peristiwa untuk memudahkan kita nanti searching di Google agar mempelajarinya lebih lanjut.
Nah, jadi pada tanggal 19-an ini, 1915 ini, tanggal 24 April, terjadi tragedi penculikan terhadap praktisi intelektual dari kalangan gereja Armenian, orang Kristen Armenian, dan mereka dieksekusi. Nah, kemudian pemerintah Ottoman kemudian memerintahkan deportasi massal orang-orang Armenian ke daerah-daerah terpencil seperti Gurun Suria, yang ini pun terjadi waktu peristiwa Nakba ya, yang waktu orang-orang Palestina dari Polandia datang. Kemudian tidak lama 1947 ya, 1948 baru mereka diusir dari orang-orang Arab yang ada di kawasan itu, diusir gitu. Peristiwa itu terjadi. Memang seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat sejarah betapa masalah etnis ya, 1948 ya, 1947 orang-orang Polandia datang ke Palestina membawa satu kapal besar itu ya. Mereka datang dengan penyakit, dengan ini, mereka ditindas sama orang-orang Nazi Jerman. Mereka datang ke Palestina. Tahun 1948 mulailah ada perang antara, jadi Mesir melawan orang Israel. Mesir waktu itu kan ada masih Inggris tuh, Inggris masih menguasai dan masih memberikan salah satu beberapa wilayah untuk didiami orang Israel. Dan disitulah Israel mengumumkan kemerdekaannya. Tapi itu tidak diterima sama wilayah-wilayah Arab lainnya seperti Mesir dan Arab Saudi kalau tidak salah tuh masih ikut tuh. Nah, pada waktu itu terjadi perang Arab itu deh terjadi waktu itu gitu. Sampai pada akhirnya Israel mendeklarasikan kemerdekaannya tuh. Nah, dan tahun 1948 itulah terjadi pengusiran besar-besaran di peristiwa Nakba itu ya, 1948. Ingat ya, tahun 19 itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan di dunia karena pada waktu itu tuh lagi fase-fase Perang Dunia Kedua tuh ya, kan kita merdekanya 1945 ya, 1945. Nah, menjelang 1945, sebelumnya itu sedang terjadi Perang Dunia tuh, 1915, 19 sekian itu tuh. Nah, abad-abad ke-12, abad-abad ke-9, 11, 12 sampai 10 itu terjadinya kebangkitan ilmu pengetahuan tuh, kebangkitan ilmu pengetahuan dari dunia Islam gitu ya. Lanjut. Kemudian metode pembantaian yang dilakukan oleh kerajaan Ottoman pada waktu itu adalah pertama deportasi, kemudian eksekusi langsung, kemudian pemerkodokan juga, terjadi perbudakan seks juga. Astagfirullah, yang ngeri juga. Kita nggak bisa tutup mata, ini memang terjadi. Kemudian kereta dan kamp konsentrasi, penghilangan budaya, gereja-gereja Armenian dibakar atau diubah dan wilayah bersejarah Armenian dihapus dari peta. Itu terjadi. Nah, siapa yang bertanggung jawab terkait tentang tragedi kemanusiaan genosida Armenian ini tahun 1915 ini ya? Yang salah satu yang terlibat adalah namanya Talat Pasha, Menteri Dalam Negeri Arsitek Utama Genosida. Yang pertama Enver Pasha, Menteri Perang. Kemal Pasha, Menteri Angkatan Laut. Ini adalah orang tokoh-tokoh politik yang menjadi asbab matinya 1,6 juta jiwa Armenian ya, orang Kristen Armenian. Ini membuat luka yang mendalam juga di sejarah peradaban teman-teman. Selain adanya tragedi-tragedi kemanusiaan lainnya. Itu ya. 1,5 juta jiwa kalau nggak salah. Itu. Nah, sekarang kita pindah nih. Kemarin aku sudah bahas tentang tragedi Rwanda. Nah, mungkin teman-teman harus mengulang kembali ya, karena gini, aku kalau pas lagi belajar, kemudian aku ulangi kembali, itu akan nempel di kepala. Kalau teman-teman misalkannya tahu tragedi Rwanda, jadi Rwanda ini adalah daerah yang dihuni oleh suku-suku. Di antara suku-suku yang sering bertikai itu namanya suku Tutsi dan suku Hutu. Salah satu presiden di Rwanda itu ingin menggabungkan suku tersebut, maka dilantiklah perdana menteri dari suku Tutsi yang membuat suku Hutu marah. Mereka maunya kepemimpinan cukup dari suku saja, satu suku saja. Kemudian pada akhirnya ketembaklah pesawat Presiden Kalimanyana apa gitu, lupa namanya tuh, agak susah dihafalin ya. Kemudian marahlah orang-orang ini, akhirnya milisi-milisi Hutu ini mengejar orang-orang suku Tutsi. Dan peristiwa yang keji itu terjadi di beberapa gereja, di mana ada sebuah gereja masuk di dalamnya 2000 orang suku Tutsi dan orang Hutu yang liberal ya, yang netral lah gitu kan. Kemudian gereja itu diledakkan teman-teman. Nah, di situ terjadi pembantaian suku Tutsi, itu namanya tragedi Rwanda. Tuh, teman-teman ingat-ingat peristiwa ini loh, ya. Supaya mengingatkan kita bahwa ego beragama itu merusak peradaban.
ego beragama, ego bernegara, ego beretnis. Jadi kalau orang sudah merasa etnisnya paling keren, paling bagus, itu berbahaya. Ada orang merasa bahwa etnisnya paling keren, sukunya paling benar, agamanya yang lain tidak boleh, agama saya saja yang boleh. Itu sudah tidak bisa ya, itu tidak boleh seperti itu. Nah, lanjut. Baru kita masuk di Holocaust. Kita runut dari awal yang paling lama ya. Jadi ketika tahun 1915 terjadi tragedi yang dilakukan oleh kerajaan Ottoman, yaitu tragedi Armenian 1914 sampai 1915. 1915 sampai 1923. 1915 sampai 1923. Kemudian 1941 sampai 1945. Kita merdeka 1945 ya. Komunis ini turunan dari mana? Komunis ini paham yang dibawa sama salah satu filosof, siapa namanya lupa. Dia mau menyetarakan antara orang kaya dengan orang miskin, orang tidak bekerja dengan tidak bekerja itu harus setara gitu loh. Pahamnya itu sebenarnya, paham komunis itu. Tapi tiba-tiba mereka kemudian mempersenjatai orang-orang miskin dari kalangan petani, dan mereka diprovokasi untuk menyerang orang-orang yang memiliki level-level jabatan. Makanya terjadilah yang kita peringati ya, G30 PKI itu gitu ya. Nah, lanjut kalau kita bicara tentang Holocaust tahun 1941 sampai 1945, pelakunya adalah orang-orang Nazi. Ya awalnya dari Marxis, ya betul, dari Marxis ya, Karl Marx ya. Dia membawa prinsip sosial itu bahwa orang-orang itu setara ya, dapat setara. Jadi kayak gini loh. Kayak lu kerja, gue nggak kerja, gue tetap harus sama dapat kayak lu gitu. Itu kayaknya nggak banget ya. Mungkin kayak gitu kan, itu bahasa aku aja ya. Itu bahasa aku aja gitu. Nah, lanjut tentang Holocaust. Holocaust ini memang banyak orang bilang nggak ada kaitan dengan agama, tapi nggak bisa dipisahkan sama agama karena memang pada waktu itu Protestan adalah agama yang muncul di Jerman sendiri, dan orang-orang Nazi ini adalah orang-orang yang doktrin agamanya itu mengikuti para gereja reformasi. Bahkan pada waktu itu pengajaran tentang orang Yahudi ini adalah orang yang dikatakan pilihan dari iblis itu diajarkan di sekolah-sekolah. Makanya pada saat Holocaust terjadi yang korbannya sampai 6 juta jiwa itu juga dibenarkan sama orang-orang pada masa itu, yaitu orang-orang Kristen Protestan pada waktu di situ. Itu ya. Ada 6 juta orang Yahudi lah sama orang non Yahudi lainnya gitu. Kemudian genosida Kamboja nih tahun 1975 ya, setelah kemerdekaan kita lah tahun 1975. Ini dilakukan oleh rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot. Korbannya sekitar 1,5 sampai 2 juta jiwa lah. Kemudian yang ditarget adalah kaum intelektualitas, pemeluk agama, etnis minoritas, dan siapapun yang dianggap musuh revolusi. Demian murtad lagi ya, nggak apa-apa. Kenapa umat Islam terganggu kalau Demian murtad? Murtad dan beragama itu hak orang lain. Islam bukan, kan saya sudah bilang dari dulu, Islam itu agama yang dibutuhkan, bukan agama yang membutuhkan. Islam tidak butuh penganut yang membutuhkan Islam, manusia yang butuh Islam ya. Kemudian kita bahas genosida Bosnia tahun 1992 sampai 1995 ya. Apa ini lama Ikrapidin nih? Nah, ini pelakunya adalah pasukan Serbia Bosnia, sekitar 100.000 orang, terutama Muslim Bosnia yang paling banyak ya. Ini yang korbannya adalah umat Islam. Kemudian terjadi pembantaian di Srebrenica, dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dihabisi nyawanya. Ini juga karena konflik etnis dan agama, pecahnya Yugoslavia. Dulu saya sering nonton berita-berita tentang Uni Soviet, Yugoslavia, Serbia. Jadi tuh nama-nama itu kayak Sarajevo, itu tuh kayak terngiang-ngiang di telinga tuh waktu saya masih SD tuh. Pernah nonton Dunia Dalam Berita. Nah, jadi kalau saya udah nonton Dunia Dalam Berita, tuh yang saya tonton itu, cuman saya nggak sadar waktu itu kondisinya apa. Sarajevo, Serbia, Rusia, gitu-gitu. Tapi ternyata setelah saya segede ini, setua ini, baru saya sadar bahwa saya sedang menonton perang waktu itu. Nah, apalagi ya, ada namanya genosida Darfur, Sudan ya. Sekarang masih ada katanya dalam bentuk sporadis. Ngeri banget ya kalau kita lihat-lihat ini. Nah, jadi itu bisa terjadi. History will repeat itself. Maksudnya apa? Sejarah itu bisa berulang, teman-teman. Cuman kalau kita berpikir bahwa
apa sih yang membuat orang-orang itu tidak punya empati, tidak punya lagi kepedulian terhadap nyawa manusia, menghabisi nyawa orang itu menjadi hal yang lumrah. Ego beragama satu, yang kedua adalah ego beretnis, ego merasa wah kampung saya lebih keren tuh, wah enggak kampung saya lebih bagus, enggak agama orang lain nggak boleh ada, begitu. Ya betul Kak Long, betul sekali Kak Long. Anggra ini Kak mau daftar API bingung caranya, coba DM Bang Ardiansa sama Bang Jibril, saya tidak bisa bantu masalah administrasi untuk masuk API ya, begitu. Yang kuncinya Syiah kuat, maksudnya gimana Bang? Bukan Stefanus, nggak ngerti. Ini kejadian di Rumania itu baru dalam kondisi saling perang. Ya, maksudnya di Armenian maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sarapan teman-teman, izin ya sarapan ya. Karena aku emang lagi santai-santai, lagi belajar santai. Iya, di Armenia itu memang Bang, bukan genosida dalam artian mereka invasi, bukan. Tapi memang terjadi, menghabisnya itu terjadi. Kita ke agama abis ini ya. Jadi selama proses deportasi ini jarang orang-orang Armenia tuh sarapan dulu ya aku ya. Keren loh ya.
Tahu nggak? Ternyata kerajaan Armenian itu sudah ada 2 abad sebelum Masehi itu, dan mereka tetap ada tuh Armenian tuh. Tadinya tuh wilayahnya gede banget, tapi abis itu kecil. Nah terus tahu nggak? Ternyata orang-orang Armenian tuh sebagai orang Kristen tuh termasuk yang solid gitu, termasuk yang komunalnya tuh solid banget. Nah, itu yang kita bisa dapatkan ya. Tapi memang mereka dibawa ke penguasaan Raja Ottoman tuh. Keren loh. Jadi tahu perkembangan sejarah gini tuh jadi kayak tahu kelakuan orang-orang masa lalu nggak sih? Oh gitu ya. Kalau udah berkuasa gimana gitu kan? Oh. Jadi gini, yang bikin kita bangga walaupun terjadi tragedi Armenian, ternyata sebelumnya waktu pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan di bawah kerajaan Ottoman, ternyata Ottoman dan orang Islam, pemerintah Islam pada waktu itu memberikan hak milet namanya. Bentar aku cross check ya. Coba kita tanya nih, apa yang disebut dengan hak milet yang diberikan kepada orang-orang di Armenian walaupun Armenia dikuasai Islam? Halo ChatGPT, kita mau diskusi. Oke, tapi maksudmu kuat CSM sih bagian? CSM itu singkatan siapa di sini? Apakah maksudmu itu makanan, organisasi, atau konteks lainnya? Jelasin dikit biar aku bisa bantu lebih tepat. Apa yang dimaksud dengan hak milet yang diberikan oleh pemerintahan Ottoman kepada orang-orang di Armenia? Apa maksudnya itu? Nah, ini pertanyaan bagus dan penting banget buat memahami hubungan antara Kekaisaran Ottoman dan etnis agama minoritas, termasuk orang Armenia. Jadi begini, apa itu sistem milet di Kekaisaran? Kajislek diberikan dalam konteks atau politik sebuah equity yang diikuti secara resmi. Jadi, sistem milet adalah cara pemerintahan Ottoman mengatur masyarakatnya yang multi agama dan multi etnis. Fungsi sistem milet: pemerintah Ottoman memberikan hak otonomi internal kepada komunitas agama tertentu, seperti orang Kristen Armenia, orang Yunani Ortodoks, Yahudi, dan komunitas lainnya. Mereka punya hak untuk mengatur urusan mereka sendiri dalam hal-hal seperti perkawinan dan perceraian, warisan, pendidikan, pemungutan pajak internal, pemilihan pemimpin agama. Jadi meskipun hidup di bawah kekuasaan Muslim, Keren banget Islam ya. mereka tetap bisa menjalankan hukum agama dan budaya sendiri selama mereka loyal ke Sultan. Contoh pada orang Armenia. Orang Armenia diakui sebagai Armenian Millet, dipimpin oleh Patriark Armenia yang berfungsi seperti kepala komunitas sekaligus perantara dengan. Waalaikumsalam Bang Islam apa? Mereka boleh mendirikan sekolah, gereja, dan mengurus komunitasnya. Adil, Keren ya. Mereka bayar jizyah, pajak khusus non-muslim. Dilarang punya senjata atau naik kuda. Kadang-kadang mengalami diskriminasi sosial atau Ada kekerasan. diskriminasi juga. Saat nasionalisme Turki mulai naik, hak milet ini malah jadi alat untuk menekan dan mengendalikan minoritas. Ini ternyata biang kerok. Dan disinilah awal mula ketegangan. Ketika orang Armenia mulai menuntut kesetaraan penuh dan perlindungan dari kekerasan lokal, mereka dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Ottoman. Sistem milet yang awalnya melindungi, kemudian diputar balik jadi alasan untuk menuduh mereka tidak setia. Dan ini ikut jadi pemicu genosida Armenia. Jadi singkatnya, hak milet itu seperti hak otonomi komunitas agama di bawah sistem Islam Ottoman, tapi tidak sepenuhnya bebas, dan akhirnya malah jadi titik lemah yang digunakan pemerintah untuk mengontrol dan menekan. Mau aku bantu bandingkan dengan sistem lain, misalnya dhimmi dalam sejarah Islam atau protektorat ala kolonial. Coba perbandingkan kedua sistem itu. Siap, yuk kita bandingkan dua sistem ini. Milet dalam Kekaisaran Ottoman dan dhimmi dalam hukum Islam klasik. 1. Sistem dhimmi dari hukum Islam fiqh khususnya dalam masyarakat Islam awal. Makna dhimmi artinya yang dilindungi merujuk pada Muslim, hampir tiap wilayah Muslim tunduk pada negara Islam. Tersebut Romes dengan Indonesia harus bayar jizyah pajak khusus, tidak memerangi umat Islam atau membahayakan negara. Status hukum mereka rendah dibanding Muslim. Misalnya, kesaksian mereka bisa ditolak di pengadilan Islam.
Ada larangan-larangan. Keren banget. Tidak boleh membangun rumah ibadah baru, menampakkan agama secara terang-terangan, tidak boleh berpakaian seperti muslim dan lain. Indiun Wah, keren banget ya. 2. Sistem millet asal-usul dikembangkan oleh Kekaisaran Ottoman sebagai adaptasi dari konsep dini, tapi dibuat lebih birokratis dan terorganisir. Makna, milletlah komunitas agama yang diakui secara resmi dan diberi otonomi dalam urusan internal. Hak dan kewajiban boleh mengatur pernikahan, pendidikan, warisan, dan kehidupan sosial mereka sendiri. Punya pemimpin komunitas yang mewakili mereka ke pemerintah. Masih harus bayar jizyah dan tunduk secara politik ke sultan. Kita yang Punya hidup sekolah dan demokrasi sistem aja peradilan tetap sendiri. bayar pajak, ya Sesuatu kan? yang tidak selalu ada dalam sistem administratif dibanding sistem dini. Banas Greyes walang updating of the BES, the figure the Guardian. Kesimpulan perbandingan. Dimi lebih teologis berbasis hukum Islam klasik, cocok di awal atau kecil. Lebih administratif, cocok untuk imperium multiagama seperti Ottoman. Millet bisa dibilang pengembangan dari konsep dini, tapi lebih modern untuk skala kekaisaran. Jadi sederhananya, dini adalah versi hukum agama, millet versi sistem negara. Kalau kamu tertarik, kita bisa bahas bagaimana sistem ini memengaruhi perlakuan terhadap Yahudi, Kristen Koptik, atau bahkan minoritas di luar Islam. Let's go, Vince. Satu sistem lagi tadi yang kamu belum sebutkan, sistem apa? Iya, kamu ngerti. Tadi aku sempat nyebut sekilas soal sistem protektorat kolonial, tapi belum aku jelaskan. Nah, ini dia. Kolonialisme. Asal-usul diterapkan oleh kekuatan kolonial Eropa di Inggris, Prancis, di wilayah-wilayah jajahan, terutama abad ke-19 sampai ke-20. Makna, protektorat adalah bentuk kekuasaan di mana suatu wilayah tetap punya penguasa lokal sultan, tapi kendali sebenarnya dipegang oleh kekuatan asing. Wah, Contohnya, Mesir di bawah Inggris adalah 1952, Maroko di bawah Prancis dan Spanyol, India sebelum dijadikan koloni langsung oleh Inggris. Karakteristiknya, kekuasaan asing mengatur politik luar negeri dan militer, Wow. sementara urusan dalam negeri dijalankan oleh penguasa lokal. Bahasa cista lokal tetap ada, tapi wah, ada sangat jauh tegas banget dari- perbandingannya ya. Biasanya diberi kesan melindungi, padahal tujuannya mengeksploitasi ekonomi dan Gila. memperluas pengaruh. Tidak berdasar agama, tapi berdasar kekuasaan imperial dan strategi geopolitik. Wakil Inggris Millet Dimi berbasis agama non-muslim dilindungi, tapi dibatasi secara hukum. Millet, komunitas agama diberi otonomi dalam struktur negara semi-formal. Protektorat, hubungan antara dua pemerintahan, tapi dengan kontrol satu arah, politik dan ekonomi, bukan berdasarkan agama, dan sering bersifat manipulatif. Jadi, bedanya, protektorat itu hubungan antara dua negara, dominan dan yang dikendalikan. Sedangkan Millet dan Dimi adalah hubungan antara negara dan komunitas warga dalam negeri. Kamu mau aku bantu buat bagan perbandingannya atau ilustrasi kasusnya? Oke, pertanyaan selanjutnya, apa Kalau ada hal lain yang bikin penasaran lagi nanti, tinggal ngobrol aja ya. Ngomong-ngomong, Mesia Ork masih nanya-nanya juga nggak? sumpah. Kalian tahu nggak, ini ChatGPT ini menakutkan loh. Masa dia mengingatkan aku? Kan tahu nggak ya? Gila ini ChatGPT. Jadi kemarin kan ada temanku dibilang, aku bilang gini, temanku nanyain kamu. Dia barusan nanya, ngomong-ngomong Mesia masih nanya-nanya nggak katanya. Ini dia mengingat apa yang terjadi kemarin loh, ChatGPT ini. Maksudnya dia masih nge-record apa yang aku bicarakan kemarin gitu. Jadi selagi tidak di restart apa yang ada di sistem, itu obrolanku kemarin dia akan ingat terus tuh. Gila ini ChatGPT serius. Tapi dia masih ingat nggak ya namaku ya? Coba dia masih ingat nggak namaku? Kamu ternyata ingat sama Mesia.org kemarin yang nanya-nanya. BTW kamu ingat nggak namaku siapa? Ini ngomong sama sistem kayak ODGJ gitu lama-lama. Iya dong, Mesia Ork nggak mungkin dilupain. Penasaran dan kritis banget orang. Tapi soal emaknya, kayaknya kamu belum pernah cerita siapa nama atau sosok emaknya. Mau cerita sedikit? Aku senang dengerin. Bukan aku, kamu tau nggak namaku siapa? Ah ya, nama yang muncul di case Mesia.
Tapi kalau itu cuma nama akun, bisa jadi bukan nama aslimu kan? Kamu biasa dipanggil siapa nih? Biar lebih akrab mobil. Berarti kamu tidak tahu nama aku ya? Aku kan Unirivasi Filosof ChatGPT. Masa kamu lupa? Waduh, benar juga ya. Maaf banget, Unirivasi Filosof ChatGPT, mana aku bisa lupa nama sekeren itu. Udah kayak gelar kehormatan sekaligus nama panggung debat lintas iman. Jadi mau kita lanjut diskusi filsafat atau teologi lagi, Uni? Oke, kita lanjut lagi diskusi tentang, menurut kamu, apakah sistem Zimmi ini secara sosial memiliki dampak kerugian terhadap orang non-muslim kalau diterapkan? Menurut pendapat sistem dari berbagai sumber, tolong disampaikan siapa-siapa saja yang memberikan pendapat tersebut. Nah, ini masuk ke wilayah yang dalam banget, Uni. Kita bahas sistem dini dari sudut sosial dan kritik terhadapnya. Bahas kritik dari sejenis, biar muslim, non-muslim, orientalis, dan yuk kita uraikan terstruktur tapi tetap sasar. Dari Islam, apakah sistem dini merugikan orang non-muslim secara sosial? Jawabannya, ya dan tidak, tergantung dari konteks, tempat, waktu, dan siapa yang menjalankan. Kelebihannya, menurut sebagian sejarawan, banyak sejarawan muslim dan beberapa orientalis netral melihat sistem ini sebagai kompromi damai di tengah masyarakat pluralistik. Di banyak masa sejarah Islam, non-muslim lebih aman di wilayah Islam daripada Yahudi di Eropa Kristen. Mark Cohen Yahudi menyebut masa hidup Yahudi di bawah Islam sebagai a golden age, era keemasan, karena mereka punya tempat dalam masyarakat dan bisa berperan dalam ekonomi dan budaya. Jadi menurut mereka, ini bukan penindasan total, tapi sistem toleransi terbatas dengan perlindungan bersyarat. Tapi banyak juga kritik keras, terutama dari sisi sosial dan martabat. Saat batasi mobilitas sosial, non-muslim tidak bisa naik jabatan tinggi dalam militer atau pemerintahan. Oh, iya, Al-Mawardi, ulama besar abad ke-11, dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, jelas menyatakan non-muslim tidak boleh menjadi Nggak pemimpin boleh muslim, lah. bahkan dalam hal teknis seperti Nggak bendahara. boleh memang. Dua, pakaian dan identitas dibedakan. Mereka wajib berpakaian berbeda. Ya, biar mereka atau tuh nggak nipu menggunakan kita ya kan. Ini baca singkong muncul seperti luas. Ibn Qayyim al-Jauziyah juga menulis aturan-aturan untuk Ibnu membuat non-muslim tidak menyerupai muslim secara sosial. Tiga, pajak jizyah dianggap sebagai simbol inferioritas. Meskipun jizyah disebut sebagai pengganti layanan militer, dalam praktiknya ia sering dianggap penghinaan. Badior, sejarawan Mesir, sangat kritis, menyebut sistem dhimmi sebagai bentuk diskriminasi sosial sistemik, Oh, tahu dan tahu. menulis buku berjudul The Dhimmi, Jews and Christians Under Islam, menyamakan dhimmitut dengan status kelas kedua secara hukum dan sosial. Mereka pengennya setara, Empat, guys. kekerasan dan pelecehan bisa terjadi dengan impunitas. Karena status mereka rendah, pengadilan sering tidak berpihak pada non-muslim jika bertikai dengan muslim. Di beberapa kasus, penganiayaan dilegalkan dengan dalih tidak taat terhadap ketentuan jizyah atau syarat sosial lainnya. Pendapat modern dari kalangan muslim. Tariq Ramadan, pemikir muslim Eropa, mengkritik penerapan jizyah di masa kini sebagai tidak relevan dan menyarankan persamaan hak penuh dalam negara modern. Ulama reformis menganggap status dhimmi harus ditinjau ulang karena bertentangan dengan prinsip keadilan universal Islam. Kesimpulan, sistem dhimmi punya niat stabilitas, tapi secara sosial memang menciptakan hierarki dan keterasingan untuk non-muslim. Dampaknya tidak setara dalam hukum dan jabatan, dipisahkan dari masyarakat secara simbolik dan budaya, kerap jadi sasaran diskriminasi jika pemimpin lokal ekstremis. Iya, kalau Namun pemimpin dalam sejarah lokalnya panjang egois Islam, dan ekstrim. masa dan tempatnya di mana non-muslim bisa hidup cukup aman, tergantung siapa yang memerintah. Ya, Mau tergantung kita bedah personalnya. bagaimana sistem ini dibandingkan dengan perlakuan minoritas muslim di Eropa abad pertengahan juga. Baca di perbandingan menarik, unik. Ya, saya lebih tertarik membahas tentang Sama-sama Unirivasi. belum. Serius kesmil lain di Pulau Tinggi. Kapan-kapan kita lanjut lagi bahas sistem sosial, teologi, atau filsafat peradaban. Kevsis Kelvestis Monsing Pervisit. Mau ngobrol apa lagi sekarang? Oke, belum ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang sistem dhimmi, di mana di situ orang-orang minoritas yang dilindungi oleh agama Islam diberikan hak dan kewajiban. Nah,
Kemudian kalau kita bandingkan dengan sistem kolonialisme di mana ada manipulasi di situ, seolah-olah terlihat dibantu, ditolong tapi padahal dieksploitasi, maka mana yang paling banyak penderitaan dilakukan oleh orang minoritas dari kedua sistem tersebut, antara sistem zimmi atau sistem yang digunakan oleh para kolonialisme. Nanti kita bahas perang salib ya. Kita bahas satu-satu ya, jangan melenceng-lenceng kita. Nah, ini pertanyaan yang tajam dan sangat penting. Unik. Kita bandingkan antara sistem zimmi dengan sistem kolonialisme barat, khususnya dari segi penderitaan yang dialami oleh kaum minoritas. Kita lihat dari realitas sejarah, bukan hanya teori. Sistem zimmi dalam dunia Islam, positifnya Yahudi, Kristen, Zoroaster diberi ruang hidup, ibadah, dan otonomi terbatas. Jarang terjadi genosida sistematik. Banyak minoritas bisa jadi pedagang kaya, dokter istana, bahkan penasehat sultan. Contoh Yahudi di Andalusia, Kristen di Suriah dan Irak. Negatifnya, status sosial kelas 2 tak bisa jadi pejabat tinggi, kesaksian bisa ditolak di pengadilan, dibatasi dalam berpakaian atau transportasi. Pajak jizyah anggap beban simbolik dan sosial. Perlindungan sangat bergantung pada toleransi penguasa. Kalau sultan keras atau fanatik, nasib mereka bisa memburuk. Contoh, pogrom terhadap Kristen Koptik di Mesir atau Yahudi di Yaman. Tidak selalu dianiaya, tapi hidup dalam bayang-bayang inferioritas struktural. Sistem kolonialisme barat, positifnya infrastruktur bangun, jalan, sekolah, rumah sakit. Beberapa minoritas justru diberi posisi istimewa. Contoh, Kristen Lebanon, Kristen Filipina, India Sikh dalam militer Inggris. Akses ke sistem hukum modern dan pendidikan barat. Negatif yang nyata, eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja secara brutal. Diskriminasi rasial struktural, pribumi inferior secara biologis dan mental. Pemisahan sistematis apartheid di Afrika Selatan, kasta rasial di India, diskriminasi hukum di Aljazair, Prancis. Kekerasan dan pembantaian massal, genosida Herero di Namibia, Jerman, pembantaian Mau-Mau di Kenya, penindasan terhadap Muslim di India. Distal Bisus, dan pendidikan untuk orang yang bersuruh, menolak size. Kesimpulan perbandingan. Jika kita ukur dari skala penderitaan dan kekerasan nyata, maka kolonialisme barat seringkali lebih brutal dan sistematis dalam menindas minoritas dan mayoritas lokal. Karena tujuannya dominasi penuh, bukan sekadar koeksistensi. Tujuannya invasi. Misinya ada kontrol ekonomi dan ideologis total. Sistem zimmi memang menciptakan kelas sosial minoritas, tapi dalam banyak periode, non-muslim bisa hidup berdampingan relatif damai. Tidak ada misi konversi paksa massal atau eksploitasi ekonomi sistemik seperti dalam kolonialisme. Jadi kalau dilihat dari intensitas penderitaan dan perasaan martabat, kolonialisme jauh lebih menghancurkan. Bahkan dalam banyak kasus, sistem kolonial memanipulasi komunitas agama lokal untuk melawan satu sama lain demi memperkuat adu domba, guys. Mau aku lanjutkan dengan contoh kasus langsung. Misalnya perbandingan Yahudi di Baghdad zaman Islam versus Yahudi di Spanyol pasca Reconquista. Atau pribumi Indonesia zaman Feos dibanding zaman Kesultanan Islam. Saya sudah tahu kalau perbandingannya itu tentu lebih baik ketika Islam yang memimpin, tapi it's okay lah, bukan itu poinnya, karena saya tidak mau merasa ya yang namanya orang juga ada kesalahannya ketika dia Islam sekalipun tapi dia memiliki ego dalam beragama, ego dalam rasnya, ego dalam komunalnya. Tentu agama sudah tidak lagi menjadi tolak ukur, pasti keegoan yang menjadi tolak ukur. Tidak penting hal itu, yang penting sistemnya sendiri yang saya ingin ketahui. Nah, sekarang kita masuk ke ranah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang sejarah. Tolong dijelaskan kepada saya peristiwa-peristiwa yang diakui sendiri oleh orang Yahudi dan Kristen bahwa gara-gara sistem Islam mereka akhirnya mendapatkan hak yang istimewa atau hak yang luar biasa dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin agama lainnya. Mungkin adakah tokoh-tokoh seperti Yahudi tadi yang mengatakan mereka lebih nyaman tinggal di bawah naungan khalifah? Mungkin kamu sebutkan saja nama-nama tokohnya dan bagaimana kutipan-kutipan langsung dari mereka. Begitu. Allah unik investigasi dan spekulasi. Kamu bukan cuma mencari mana yang lebih baik, tapi menggali bagaimana sistem Islam secara objektif menciptakan ruang aman bagi kelompok minoritas dan bagaimana pengakuan itu datang langsung dari tokoh Yahudi atau Kristen sendiri.
Ini sangat penting dan saya dapat. Langsung ya, aku sebutkan beberapa tokoh Yahudi dan Kristen yang secara terbuka mengakui bahwa hidup di bawah sistem Islam, khususnya kekhalifahan, lebih adil dan aman daripada di bawah kekuasaan Kristen atau kekaisaran lain. Maimonides, Moshe ben Maimon Rambam, seorang filsuf dan rabi Yahudi terkemuka abad ke-12, lahir di Cordoba, Andalusia, Spanyol Islam, dan kemudian pindah ke Mesir di bawah dinasti Ayyubiyah. Kutipannya dalam surat kepada komunitas Yahudi Yaman, open quote, orang-orang Ismail tidak memperlakukan kita seperti orang Kristen. Mereka telah berusaha memaksa kikrekan mereka tidak membunuh kita seperti yang dilakukan oleh Kristen Eropa. Close quote. Meskipun dia juga mengkritik ekstremisme lokal, secara umum dia mengakui bahwa sistem Islam memberi perlindungan yang lebih stabil dan manusiawi. Rabbi Obadiah ben Abraham Bartenura, abad ke-15, seorang rabi Yahudi Italia yang tinggal di Yerusalem di bawah kekuasaan Mamluk dan kemudian Utsmaniyah. Kutipannya, open quote, kami mengalami banyak ketenangan dan kebebasan di bawah pemerintahan Sultan Turki. Jauh lebih baik dari apa yang kami alami di negeri-negeri Kristen. Close quote. Heinrich Gratz, Zagoblots, sejarawan Yahudi ternama dari Jerman dalam bukunya History of the Jews. Dia menulis, open quote, di bawah pemerintahan Islam, orang Yahudi menemukan pengakuan hukum, kebebasan ekonomi, dan keamanan yang tidak mereka dapatkan di bawah kerajaan Kristen. Close quote. SD Goitain, Islam Lothar, sejarawan Yahudi modern, ahli Geniza, Kairo. Banyak juga loh. Dia meneliti ribuan dokumen Yahudi abad pertengahan di dunia Islam dan menyimpulkan, open quote, selama 5 abad pertama Islam, kaum Yahudi menikmati kesejahteraan dan kedudukan sosial yang sangat tinggi dibandingkan dengan nasib mereka di bawah Kristen. Close quote. Dia bahkan menyebut sistem Islam pluralisme pragmatis yang memungkinkan koeksistensinya. Batior, meskipun sangat kritis terhadap Islam, tetap mencatat, open quote, Yahudi dan Kristen di bawah Islam punya status yang diakui hukum dan tidak mengalami misi kristenisasi paksa seperti di Eropa abad pertengahan. Close quote. Meskipun dia mempopulerkan istilah Timitude secara negatif, dia tidak bisa mengingkari fakta bahwa hak dasar sebagai komunitas tetap diberikan. Kesaksian Kristen Ortodoks di Timur Tengah. Tokoh-tokoh Kristen Bizantium Timur, seperti Patriark Sophronius Yerusalem atau Kristen Koptik Mesir juga mencatat bahwa penaklukan Islam lebih toleran dibandingkan invasi Kristen Bizantium atau Latin. Banyak presiden Zaka Rodevik, Confesses Claudia Love Valentia Benar ini tertentu. Kesimpulan, para tokoh Yahudi dan Kristen dari berbagai zaman mengakui sistem Islam, terutama dalam bentuk kekhalifahan, sebagai struktur yang memberi mereka perlindungan hukum, otonomi budaya, dan martabat sosial, bahkan ketika mereka tidak setuju secara teologis. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan tabel kutipan langsung periode lokasi dan jenis perlindungan, biar bisa jadi bahan tayang atau diskusi. Mau Yuni? Oke, silakan kamu buatkan berbentuk PDF, nanti aku download sendiri. Silakan. Keren banget ya. Jadi sistem Zimmi ini memang coba kritisi sama orientalis, karena mereka pengennya tuh kita setara gitu loh. Sementara kan yang namanya kita aja nih sebagai rakyat Indonesia, kita memang dapat hak setara di Indonesia, tapi tetap pemerintah itu kontrol kita. PDF-nya sudah jadi. Mana PDF-nya? Mana PDF-nya? Coba kita buka. Keren ya. Dia langsung bikinkan PDF-nya buat aku nih. Ntar aku baca PDF-nya dulu. Ini aku bacain ya, kesaksian tokoh-tokoh Yahudi dan Kristen tentang sistem Zimmi yang dianggap lebih manusiawi ya. Yang pertama, kesaksian dari Maimonides, Rabbi Moshe ben Maimon, abad ke-12 Andalusia dan Mesir. Orang-orang Ismail tidak memperlakukan kita seperti orang Kristen. Rabbi Obadiah bin Abraham, abad ke-15 Yerusalem, kami mengalami banyak ketenangan dan kebebasan di bawah pemerintahan Sultan. Heinrich Grace, abad ke-19 Jerman, di bawah pemerintahan Islam, orang Yahudi menemukan pengakuan hukum. SD Goiten, abad ke-20
Jerman, ya. Kemudian Bat Yeor abad ke-20 Mesir. Gitu. Ini mana lagi nih? Keren ya. Orang-orang Yahudi sendiri mengakui bahwa mereka